Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita membahas tentang Dense Neural Network for Classification. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menjalankannya di Dense Neural Network for Regression. Dimulai dari materi satunya itu Regressing one the data with a single neuron. Oke, langsung saja kita masuk ke program yang sudah dijalankan sebelumnya. Oke, data, clean, sama data test. Oke. Seperti sebelumnya, ini hasil regresinya. Oke, kemudian codingannya hampir sama semua dengan sebelumnya. Cuman di sini kita bisa lihat hasil prediksinya. Nah, regresi memang searah, tapi cukup selisih ya untuk hasil prediksinya dari hasil ground truth-nya. Untuk codingannya masih sama seperti sebelumnya. Cuman yang membedakan itu untuk klasifikasi, untuk regresi ini jenis datanya. Ini datanya sama bentuknya. Kalau tadi klasifikasi kan dia yang Y-nya hasilnya 1 0 gitu. Nah, ini gini datanya seimbang. Lalu, oke untuk isinya sama. Ini plotnya dapat. Kemudian di iterasi ini masih sama. Select dan lain-lainnya. Bisa dilihat di video sebelumnya. Ini untuk prediction, predict. Ini setelah kita jalankan iterasi training neuron ya. Select, kemudian iterasi 100 kali. Nah, perhitungan, dengan perhitungan, lalu kita bisa dapat hasilnya lebih akurat karena sudah melewati neuron. Lalu kita tes ke data tesnya yang tadi, ini data tes lagi. Nah, untuk data tes cukup akurat ya, dan cuma selisih sedikit saja dari prediksi dan ground truth-nya. Oke, ini yang pertama. Lanjut, kita yang kedua itu tentang regression to the data. Oke, yang ini untuk to the datanya. Lanjut. Oke, untuk to the data sama ya, loading data. Cuman jenis datanya itu apa sebutannya ini ya, 2 variabel, 3 variabel gitu. Nah, ini 2 dimensi. Jadi X-nya ada 2. Lalu ini bisa kita lihat dia jadi X1, X0. Ini untuk Y-nya ya, UGT kan, plotting. Lalu untuk sama, jalankan sama seperti sebelumnya. Ini kita bisa lihat hasilnya. Untuk data regresinya cukup akurat ya. Yang tua-tuanya ini sama, yang ini lebih cerah, yang ini juga kuning ke hijau tipis jaraknya, nggak terlalu beda. Lalu jadi maksudnya itu kan ini kan prediksinya itu X, yang hasil ground truth aslinya itu yang bulat lingkaran. Nah, jadi kalau ini makin gelap tapi X-nya makin terang itu malah lari dari prediksinya, dari hasilnya. Tapi ini hasilnya nggak terlalu jauh sih untuk awalnya. Nggak jauh-jauh, jauh juga sih. Ini kuning kan nih. Oke. Ini hijau tapi si prediksinya gelap nah gitu. Ini setelah kita jalankan neural networknya, neuron, bisa kita lihat ini akurasinya sangat-sangat berbeda dari sebelumnya. Ini hampir sama semua, hampir sesuai. Ini ada sedikit perbedaan, tapi hampir yang lain sama semua. Nah, ini untuk kita tes ke data tes. Nah, dengan masukkan data tes saja bisa kita lihat cukup akurat ya untuk hasilnya di sini. Bisa kita lihat. Nah, oke, lanjut untuk yang ketiga.
Itu ada regression to the data with a two-layer neural network. Berarti kita menggunakan dua layer. Oke, langsung kita cek aja. Nah, sama seperti sebelumnya, ini diambil data, lalu ini hasil, ini datanya yang sangat banyak, XY tersebar, lalu ini sigmoid, ini XP eksponensial. Oke, sama seperti sebelumnya di video sebelumnya. Ini untuk, oke, ini untuk data awalnya sebelum di neural network. Nah, prediksinya, prediksi cukup akurat, tapi masih ada yang banyak yang miss. Lalu kita tambahkan, iya kan? Oh, ini udah ditambahkan neural network ya. Impulsimoid. Oh ya, ini udah ditambahkan neuron. Ini data awalnya. Ini udah ditambahkan neural networknya. Lalu kita tambahkan dengan backpropagation-nya. Sini ada delta, ini perbedaan dari codingan yang di atas. Ini dari sini. Lalu penambahan delta, B error, dan lain-lain. Backpropagation algorithm. Ini nggak salah kan? Iya, yang ketiga. Iya, dua, tiga ya. Oke. Tambah backpropagation sama seperti di video sebelumnya, backpropagation. Lalu ini hasil setelah di backpropagation algorithm. Sangat-sangat akurat. Lalu di testing performance of the trained neural network. Nah, ini dimasukkan data tesnya dan kita bisa lihat sangat akurat. Untuk ground truth dan prediction-nya tepat semua, sesuai semua. Oke. Selanjutnya kita masuk yang keempat itu fitting data with neural network training using base training. Oke. Bisa kita lihat loader ya, implementing neural network. Ini untuk random weight-nya. Ini untuk datanya, plot prediction-nya. Bisa kita lihat untuk datanya sangat berantakan ya. Prediksi dengan ground truth-nya. Ini harus gelap malah terang dan lain-lain. Lalu bisa kita lihat plotting prediction versus ground truth-nya. Sangat selisih. Dia prediksi dengan Y ground truth. Nah, ini ya, kok begini. Oh iya. Ini ya selisih lah. Sesuai dengan seperti ini tadi kan cukup selisih. Nah, kita pakai mini batch. Lalu epochnya 1000 ya, 10.000. 10 × 4, 10.000. Wah, ini backward question. Oh, tapi with mini batch. Dan mean reception transpose zeros. Kemudian random dengan permutasi. Hitung length, input, 6 batch, 6 epoch. Epoch. Berapa banyak epoch, permutasi, 4 batch, 2A. Increment layer, select layer, reshape, detail neural network calculation, select, semuanya, jumlahan, delta B. Berarti perbedaannya ada di sini tuh. Perbedaan mini batch tadi dibanding propagation. Ini kan propagation sampai sini. Ini oke. Udah perhitungan batch size. Dibagi batch size kan. Tuh F berapa menghasilkan MSE-nya berapa. Yap, panjang. Oh, ini epohnya sampai 10.000 tadi ya. Langsung aja lah scroll sini. Se
langsung habis. Nggak ada pembahasan lagi dari bawah. Wih, terus oh, habis. Oh, ini hasilnya. Saya kita lihat di plot ini lebih akurat daripada tadi yang sangat berantakan. Mau di scroll ke atas jauh kali. Ini bisa kita lihat warnanya udah seimbang antara predik dan ground truth. Ini ya ini ada perbedaan sedikit, tapi lebih akurat daripada tadi yang sangat berantakan. Dan kita bisa lihat untuk hasil prediksinya sudah lebih rapat daripada yang tadi sangat jauh. Lalu untuk MSE-nya kita bisa lihat dari yang sebelumnya seperti ini. Oh, ini epoch keberapanya bisa kita lihat. Ini kalau di dari model pangkat kita bisa lihat perbedaannya. 10 pangkat 0 itu kan satu ya. Hmm. Satu, kemudian ini 10 pangkat minus satu langsung dekatnya. Yang ini 10 pangkat 4. Oke. Ini untuk yang materi 4. Selanjutnya kita ke materi 5-nya. Training network splitting data, divide data, bagi data untuk menjadi training, validasi dan tes. Two layer network monitoring metric to identify overfitting. Oke. Berarti kita akan menambahkan fungsi split harusnya di sini ya. Kita lihat, kita temukan perbedaannya. Splitting data, oh ini langsung di split di sini. Data di load, di split, split 70%. Oh, jadi di sini langsung di split. Split 70%, 6 sampel, 0,7 ini maksudnya ya, 0,7, 70% sama. 6 sampel tren IDX, 6 sampel, ya, baru bagi X, trennya X, tren IDX, itu tren yang nggak kepake, yang nggak dipakai itu dibuang, yang apa, yang samanya dibuang. Oke, lalu implementasi neural network seperti tadi, tambahkan neuron-neuron. Oke, di sini kita bisa lihat ini yang berantakan seperti sebelumnya. Ini juga lari untuk datanya. Optimal prediction for training and validation dataset. Oh, ini langsung ya, beda ya. Ini langsung ada pre-train value. Nah, plot prediction 2D. Oke, plot prediction versus ya, versus GT. Ya, GT train. Oh, ada dua plot ya. Ini plot versus GT ya, ini plot prediction 2D. Ini yang 2D, ini versus GT. Untuk plotnya sangat-sangat berbeda. Dan validasi datasetnya, oh ini X-Founder, ini X-Train ya, oh ini untuk data train, ini validasi atau tesnya. Sama aja sih sebenarnya kan, teman bedanya ini di belahnya di awal. Nah ini untuk epochnya 10 pangkat, 10 pangkat 4 lagi, alias 10.000 epoch. Sebagian besar codingannya sama, MS epoch, Wall, DWA ya, betul. Iya, sama seperti sebelumnya, background mini batch, cuman bedanya datanya di split di awal. Nah, kita langsung skip aja karena ini terlalu panjang. Bisa kita lihat untuk data yang sama tapi kita split hasilnya load MSE trend versus file. Kita bandingkan trend dengan value dengan MSE trend value. Validasinya itu data validasi itu oh, value ini validation ya. Iya, data tes gitu ya valid. Nah, ini tarik, ini kita bisa lihat garisnya yang tren di mana dia bersinggungan. Lalu di sini kita bisa lihat untuk dengan angka ini, kita bisa lihat nih, ini di sini, lalu yang ini di sini. Nih, untuk trennya dengan validasi nggak terlalu jauh ya gayanya. Lalu untuk yang data 2D-nya kita bisa lihat. Ini yang bedanya sedikit aja dan sebagian besar udah sama dan di sini juga terbagi rata sudah. Ini untuk prediction untuk yang validasi
Tadi kan untuk data train, ya, untuk data validasi cukup akurat dan bisa dibilang sangat akurat pun karena cuma beda satu. Lo ini terbagi sempurna. Ini non-linear test. Ini loh. Oh ini test set. Tadi oh ya tadi validation ini test setnya. Dengan test set, wow, ke test set cukup lari ya. Nih, nggak terlalu akurat untuk ke data test set. Dengan data trend dan validasi terus seperti tadi yang dibelah. Nah, ini cukup lari untuk data testnya. Menarik. Berarti data trend itu dibelah 70% malah merusak untuk data test ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke code yang 2A, simulating the force acting on optically trapped particle. Use the to emulate optical force and microsphere in optical tweezer, creating data digital twin to model tail fault system efficiently. Apa nih? Optical force. Data optical force ini. Optical force. Oke, seperti sebelumnya dia menggunakan display. Datanya diambil dari Git. Lalu, apa optical force data set ini? Coba kita cari. Yes, general request, a specific data set will depend on the component, lens, camera system. Oh, oke. Oke. Oke, sama seperti sebelumnya, ini pembelahan datanya. Hasil lensa ya. Oke, per ini dibelah, ada datanya, di split, digabung, ZTO, oke, kemudian 100 posisi dan 101 force, oke, di sini dibelah, go ini 101, go itu singkatan dari geometrical optic, comparing, oke, dibandingkan, bisa terlihat datanya cukup berbeda. Lalu persiapan untuk training data, split data into training and validation dataset, print F-lang, XYZ, training data point 824, 240, validasi data pointnya 206. Oke, kita implementasikan ke neural network. Ini dibuat model menggunakan ReLU juga. Lalu 133 dan print summary compile model. Nih. Hasil akhirnya identify, relu, MSI, train, lalu implementasi data loader, implement a custom data set. Wah, objek ya. Terus data set, oke, setup data loader to training, neural network, del trainer, max epoch 100, accelerator auto, epoch 100 kali pengulangan apa ya perjalanannya, lalu pandas. Ini training metric dan plot training history. Kita lihat MSI-nya, trend dan validation-nya cukup sama ya. Lalu untuk evaluasi network performance kita bisa lihat masih segaris ya, searah. Oke, ini habis untuk materi yang DNN ya. DNN ini di dense neural network for regression. Mungkin selanjutnya kita akan membahas CNN for image analysis. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.